Tuhan, ini pengakuan dari hati kami. Amin. Kami mau beri semua yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan. Karena kami tahu tidak ada sesuatu yang lebih berharga di hidup ini selain kami memiliki Tuhan. Amin. Kami memiliki segala-galanya di dalam Engkau Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, bahkan keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Karena itu Bapa, hari ini kami beri hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan apa yang harus kami dengar. Dan biar kami hanya bukan menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Yusuf, dan seluruh pengerja yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh ada di tengah saudara. Dan hari-hari ini gereja sedang berbicara tentang kita harus bertumbuh dalam iman. Dan semuanya tentu dimulai dari keluarga. Amin saudara. Iya, kita sudah memasuki bulan Oktober. Ya, Oktober, bernya apa? Beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, Oktober, bernya apa? Beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus lebih lagi sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau bulan ini kita diberi 9 nyawa, andai aku ada 9 nyawa, maka 9-9-nya kita kasih untuk Tuhan. Ya, ini lagi viral sih saudara. Ya, jika aku punya 9 nyawa, maka aku harus beri untuk Tuhan 9-9-nya. Jangan kasih buat yang lain. Amin. Iya, kita sedang berbicara tentang kehidupan keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Yosua. Yosua itu seorang yang dipilih Tuhan menggantikan Musa, membawa bangsa Israel kemana? Ke Dubai. Tegang sekali nih jemaat ya. Ya, Yosua itu dipilih Tuhan untuk bawa bangsa Israel kemana? Ke tanah Kanaan. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Ya, banyak orang Kristen yang tidak tahu ini Yosua itu siapa ya Bu ya. Oh, itu pemborong bangunan yang di sebelah situ itu Yosua. Yosua ini anak muda yang dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir masuk kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Yosua ini tokoh yang dia nggak gagal sampai di akhir hidupnya. Dia setia kepada Tuhan. Banyak yang gagal di tengah jalan. Tetapi Yosua ini setia. Ya tadinya dia bilang, aduh saya ini masih muda. Saya nggak mampu Tuhan bawa bangsa ini. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Asal tiap hari engkau memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkannya siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu yang Tuhan katakan. Jangan takut. Anak muda jangan takut, amin. Menghadapi hari depan yang lebih semakin tidak menentu, jangan takut. Kita tiru Yosua. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, perkatakan dan bertindak sesuai firman itu, maka perjalananmu di dunia ini akan berhasil dan itu bukan cuma untuk Yosua, tapi buat saya dan saudara semua, amin. Lalu saudara, Tuhan pilih Yosua, dia dimampukan memasuki tanah Kanaan. Sampai di akhir hidupnya, Yosua terbukti setia. Dan hari ini kita akan baca Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 adalah pidato Yosua yang terakhir kepada bangsa Israel. Ya, ini adalah terakhir kali Yosua mengumpulkan bangsa itu sebelum dia mati. Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik di hadapan Tuhan. Kita baca di sana pembaruan perjanjian di Sikem. Yosua memberitahukan kunci agar keluarga-keluarga itu diberkati oleh Tuhan.
Ayat yang pertama kita akan baca secara bergantian, agak panjang, saudara 2 saya 1 ya. Perbaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Ini setelah mereka sudah memasuki tanah Kanaan ya. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 2 baca, berkatalah. Tetapi aku mengambil Abraham, bapakmu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 4. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar, ayat 6. Saudara baca ayat ini sambil saudara simak baik-baik. Yang tidak pernah baca Alkitab apalagi ya. Saya tahu banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Ya, supaya saudara tahu ini singkatan dari cerita bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, yang tidak lulus sekolah minggu perhatikan baik-baik. Saudara sudah buang waktu datang ke gereja. Jangan kau baca Alkitab tapi otakmu lagi di restoran. Hello. Ya, jangan kau baca Alkitab tapi otakmu lagi di mall. Bertobat karena Tuhan melihat hati. Jangan lewatkan saudara untuk engkau mengerti firman Tuhan. Karena firman ini sedikit saja dicuri oleh iblis. Kau gak ngerti. Banyak orang Kristen ini duduk di gereja kelihatannya gini-gini. Saya tahu ini. Tapi pulang ditanya khotbahnya apa? Gak ngerti. Terus ngapain lu ke gereja? Ngapain kau buang waktu 2 jam datang ke sini? Kenapa kau buang-buang uang datang ke gereja? Kalau engkau tidak menghormati Tuhan. Amin. Kalau kau tidak menghormati firman-Nya, amin. Ayo kita perhatikan firman Tuhan, bukan perhatikan saya loh. Tapi setiap firman kalau engkau tangkap itu akan mendatangkan berkat dan keuntungan bagi hidupmu, amin. Ayo kita ngerti ya, jangan dulu lihat Instagram, jangan dulu colek kanan kiri nih yang muda-muda ya. Hormati firman Tuhan ya, karena ini saya juga diberkati dengan firman ini. Waktu saya belajar saya juga dapat berkat. Ya, jadi saya lebih dulu diberkati, baru saya bagikan ini kepada saudara. Ya, lalu ayat yang ke-7 sekarang ya. Iya benar ayat yang ke-7 sekarang. Ya, lalu sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka. Sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat 8. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. 10, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Gergasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12.
Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang telah nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 kita baca bersama yuk. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai di situ saja. Ini adalah pesan terakhir Yosua sebelum dia mati. Ketika bangsa itu berhasil melewati banyak rintangan dan pergumulan untuk mencapai janji Tuhan masuk ke negeri Kanaan. Saudara, bukan kebetulan Alkitab itu gak ada yang kebetulan. Kalau saudara baca di judul perikopnya dikatakan di sana pembaruan perjanjian di mana? Sikem. Kenapa Tuhan itu memilih Sikem? Itu bukan secara kebetulan. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 12 ketika Tuhan memanggil Abraham. Pertama kali Abraham keluar dari negeri keluarganya, Tuhan bilang, pergilah tinggalkanlah keluargamu dan datanglah ke satu negeri yang aku janjikan kepadamu. Dan tempat pertama kali Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Ketika Abraham keluar dengan iman, meninggalkan keluarganya. Abraham tiba di satu tempat yang namanya Sikem. Di situ pertama kali saudara lihat Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Dikatakan Abram berjalan, namanya masih Abram, belum Abraham. Masih Abram. Abram berjalan melalui negeri sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tidak ada yang secara kebetulan di Alkitab. Yosua ketika memasuki tanah Kanaan, Tuhan suruh dia kumpulkan seluruh bangsa Israel. Dan tempat yang dipilih adalah di Sikem. Karena memang janji Tuhan itu dimulai sejak Abraham dipanggil. Karena Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Halo saudara. Dan berkat Tuhan mengalir kepada anak cucu Abraham. Karena kesetiaan Abraham yang mempercayai janji Tuhan pertama kali diucapkan Tuhan di Sikem. Bukan kebetulan. Ingatlah akan perjanjian Tuhan di masa lalu. Ya, ketika kita ini dipanggil. Bukan secara kebetulan Tuhan itu memanggil Abraham dan membuat dia buat mezbah pertama kali itu di Sikem waktu dia keluar dengan iman mengikuti Tuhan. Dan ketika Yosua memasuki tanah Kanaan, Tuhan itu mau ingetin lagi, Yosua, hari ini engkau dan seluruh orang Israel sudah menepati, sudah melihat janji yang aku ikrarkan kepada Abraham dulu, yaitu negeri yang Tuhan berikan di tanah Kanaan. Dan itu di Sikem, saudara. Kita perlu menceritakan, ingat setelah bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, berulang-ulang yang Tuhan pesankan kepada Musa itu begini, ingatkanlah kepada anak cucumu, ceritakanlah kepada anak cucumu tentang perbuatan Tuhan yang besar.
Jangan lupa waktu engkau duduk makan, waktu engkau di perjalanan, tuliskanlah firman itu di rumah-rumahmu, di tiang-tiang rumahmu. Betapa pentingnya kita ini mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita tentang firman Tuhan. Supaya kita memiliki keluarga yang berkemenangan. Tuhan udah beri janji itu. Tapi tidak semua orang akan mengalami janji Tuhan. Tidak semua bangsa Israel mengalami janji Tuhan. Yosua ini udah mau mati. Dia tahu kalau dia mati, ini bangsa Israel kocar-kacir pasti. Pasti mereka gak akan lagi menyembah Tuhan. Mereka akan memilih ala-ala orang Amori, orang Kanaan yang disembah di situ. Tapi Yosua bilang, kalaupun engkau tidak menganggap baik untuk beribadah kepada Allah Israel, itu pilihanmu. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ingat, Oktober, itu beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayo saudara, hari-hari ini nilai-nilai firman terus bergeser oleh pengaruh-pengaruh dunia. Sekarang banyak ya influencer bermunculan di media sosial. Dan mereka itu kasih nilai-nilai. Nilai-nilai itu kelihatan benar. Tapi sebenarnya nggak benar. Di kalangan anak-anak muda sekarang, mereka diajarkan kamu itu harus memberi penghargaan pada dirimu, self reward yang tinggi. Karena kau pantas bahagia. Makanya anak-anak muda zaman now nggak punya tabungan. Begitu dapat gaji, mereka kasih self reward. Uang pas-pasan beli iPhone 17. Dan dia anggap itu self reward. Padahal dia mencicil setengah mati. Ini sih gila saudara. Alkitab bilang kita ini harus menyangkal diri, mematikan diri sendiri. Tapi dunia mengajarkan kepada anak-anak muda, kamu harus bisa kasih self reward. Ya, jadi dia terima gaji, gajinya 10 juta. 5 juta buat DP iPhone 17. Sisanya cicil sebulan sampai mencicil. Menderita hidupnya. Kenapa menderita? Nilai yang mulai bergeser. Banyak sekali nilai-nilai yang bergeser hari ini. Saya bahas itu dengan anak saya di mobil. Anak saya bilang, iya sih mam, iya sih. Ini kalau mami ndak ngomong aku ndak ngerti loh. Aku juga hampir percaya sama itu. Alkitab bilang matikan dirimu, sangkal dirimu. Dunia bilang kasih self reward, hargai diri. Makanya sekarang ada yang namanya great divorce, perceraian di usia 50 tahun. Kenapa? Aku merasa nggak dihargai sama pasanganku. Padahal diriku ini berharga. Aku layak bahagia, aku layak dicintai. Ya, makanya banyak ibu-ibu sekarang bilang aku nggak mau ikut challenge 10.000 di tangan istri yang bijaksana. Yang ketawa yang tahu-tahu aja deh, YTTA. Ya, yang tahu-tahu aja. Sekarang lagi viral. Uang 10.000 di tangan istri yang bijaksana. Jadi apa? Parkir aja 15.000. Pret. Ya. Banyak nilai yang bergeser sekarang. Katanya gini, ya lu layak bahagia lah. Ngapain lu bertahan dengan suami di usia 50 tahun cuma untuk lu ndak bahagia? Kalau lu cerai lu lebih bahagia, ambil itu. Makanya banyak orang cerai. Karena dia pikir ya dirinya layak bahagia. Padahal Tuhan bilang sangkal dirimu, pikul salibmu. Pikul salib menderita enggak? Sangkal diri menderita enggak? Menderita. Ya aku harus menyangkal diri. Difitnah, direndahkan Tuhan enggak apa-apa. Aku menyangkal diriku karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Amin saudara. Hati-hati loh, ini sekarang banyak. Ya, kemarin ada statement yang dibuat juga di sosial media, saya langsung komen itu. Lu ke gereja bukan karena lu sudah kudus.
Tapi lu ke gereja setidaknya lu berani mengakui bahwa lu butuh Tuhan. Ini statement kurang ajar saudara. Setidaknya lu berani mengakui. Berani mengakui, emang lu siapa? Hello? Kok seolah-olah Tuhan yang butuh kita? Mengakui bahwa kita butuh Tuhan itu harus di atas segala-galanya, men. Dan itu gak perlu punya keberanian. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya langsung komen, kok sombong amat ya? Sekarang anak-anak muda bilang, kita ini mau ke gereja itu butuh effort. Nggak gampang loh. Bayangkan kita semalam habis dugem nih pulang jam 3 pagi. Kan mau ibadah itu nggak bisa bangun ya kalau pagi. Jadi butuh effort untuk kita bisa datang ke gereja itu. Butuh perjuangan yang berat. Ini orang-orang kurang ajar saudara. Saya paling gak suka loh kalau dengar ada orang itu merendahkan Tuhan. Dia pikir dia siapa? Kamu pikir kamu Tuhan yang butuh kamu? Hello. Jangan terlalu merasa Tuhan yang butuh kau. Kita nih loh yang gak bisa hidup tanpa Tuhan, amin. Bahkan nafas ini pun kita cuma dipinjemin sama Tuhan. Loh. Kok dengan sombong kita bisa butuh keberanian untuk mengakui Tuhan? Ya ampun, ya kasihan orang-orang kayak begini. Yosua berkata terserah, kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah, silakan, itu pilihanmu. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap memilih untuk beribadah, mencintai Tuhan dan menganggap Tuhan segala-galanya di hidup kami. Amin saudara. Yes, itu harus ada dalam hati dan iman kita. Tuhan itu segala-galanya. Saya selalu ngomong ke anak-anak saya, Mami cuma minta kamu hidup hormati Tuhan. Dimanapun kamu berada, hormati Tuhan. Kamu tidak buat dosa, bukan karena kamu takut Mami. Tapi kalau kamu menghormati Tuhan, kau gak perlu dinasihati orang tua. Kamu melakukan hidupmu itu karena engkau takut akan Tuhan. Karena Alkitab bilang, Tuhan bilang, siapa menghormati aku, akan ku hormati lo, kata Tuhan. Ada ayatnya, siapa menghormati aku, akan ku hormati. Saudara bayangkan kalau kita dihormati Tuhan, wow enggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Coba bilang, wow, wow, wow. Kita dihormati pejabat aja seneng dah. Apalagi dihormati Tuhan. Ya, luar biasa. Mari kita melakukan semuanya untuk Tuhan, mengejar Tuhan. Hari-hari ini nilai banyak bergeser. Ketika orang di dunia luar sana mulai berkata di atas 50 tahun terjadi grey divorce, perceraian yang udah rambut-rambut putih. Ini kayak saya ini udah banyak greynya ini saudara. Ya, lalu mereka memilih bercerai karena aku layak bahagia katanya. Di tengah gempuran yang seperti itu, kita juga hamba-hamba Tuhan harus mewarnai media itu dengan firman yang benar. Saya kemarin ditelepon satu orang bapak, Shalom Bu Debi, Ibu bisa memberkati pernikahan? Oh iya bisa Pak ya, karena kami juga ada di bawah under gereja. Ini Bapak siapa ya? Saya mau menikah lagi Bu, karena saya sudah 10 tahun bercerai. Aduh kalau mau menikah lagi kayaknya ya saya perlu tahu nih Bapak kenapa dulu bercerai begini, kayaknya agak berat ya Pak ya. Jadi gini Bu, saya ini mau menikah lagi sama istri saya. Oh, kami bercerai 10 tahun. Tapi sejak saya menemukan khotbah-khotbah Ibu, saya mendengarkan firman yang Ibu sampaikan. Saya itu sampai berpikir, seandainya dari dulu saya mendengar khotbah Ibu, mungkin saya tidak cerai. Tapi sayang saya baru temu setelah 10 tahun saya bercerai. Saya menyadari banyak hal itu kekurangan saya sampai terjadi perceraian ini. Jadi saya kembali mau berkomitmen dengan istri saya, kami mau kembali mengikuti konseling pranikah Bu. Anaknya udah 13 tahun saudara. Mereka bercerai sejak anaknya umur 3 tahun. Dan saya bersuka cita saudara. Di tengah gempuran dunia yang berkata kita layak bahagia. Cerai aja kalau di atas 50 tahun pengen bahagia cerai. Masih ada orang yang mau
menghormati Tuhan, melakukan firman, dan mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu adalah orang-orang yang mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bilang, oh kalau itu dengan senang hati Pak, oke. Ya, dengan senang hati. Sorga bersorak-sorai melihat orang yang sudah hancur 10 tahun. Dan sekarang mereka mau berbalik untuk komitmen menghormati Tuhan. Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi perceraian? Karena ada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita menghormati Tuhan, memilih beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka janji firman Tuhan, Dia menyertai kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ini ke depan kita nggak tahu loh, saudara, anak-anak muda terutama, kau yang merasa tidak butuh Tuhan, yang merasa ke gereja itu butuh effort, dengar baik-baik saya ngomong ya. Ini ke depan ya. Ke depan ini dunia semakin luar biasa. Anak-anak muda perhatikan saya. Ya, perhatikan saya, jangan sibuk segala macam, ngaca lah, bener-benerin rambut. Lu gak usah ke gereja kalau begitu. Pulang aja. Ngapain kamu datang ke gereja kalau gak menghormati Tuhan? Buang waktu kau di situ. Malah terkutuk hidupmu karena kau gak menghormati firman Tuhan. Ini anak-anak muda ini zaman sekarang susah dikasih tahu. Udah gitu sombong lagi, merasa gak butuh Tuhan. Udah gak punya keahlian, gak takut Tuhan lagi. Mau jadi apa kau? Saya mewakili mak-makmu sekarang. Ngomongin anak muda ini sekarang memang susah banget. Orang Kristen lagi. Hidupnya gak menghormati Tuhan, ke gereja sembarangan. Ya udah gitu di gereja gak mau dengar Alkitab, gak mau dengar firman Tuhan. Siapapun yang ngomong firman itu mendatangkan kuasa loh dalam hidup kita, amin. Alkitab bilang kau hormati Tuhan, Tuhan hormati kau. Ya, hidup untuk setan, nggak mau dengar firman. Ini banyak saya lihat nih orang-orang yang, ya dari sini saya bisa lihat nih, ya saudara-saudara ini yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, hidupmu mau jadi kayak apa ini saya udah bisa lihat dari caramu merespon firman Tuhan. Ya, dengar anak-anak muda ya, ke depan ini AI semakin gila. Ya, perkembangan teknologi ke depan semakin luar biasa. Kemarin Hollywood bikin film, artisnya AI. Udah gak pakai manusia. Kau terima atau tidak terima, inilah perkembangan zaman. Ya, AI lebih pintar dari manusia sekarang. Di Tiongkok buka rumah sakit AI. Bahkan dokter-dokter sudah kalah sama teknologi AI. Dia bisa mendeteksi kanker dalam waktu cuma berapa menit. Bayangkan loh. Kita mau atau tidak perkembangan teknologi di depan mata. Banyak tenaga manusia yang mulai tergantikan oleh AI. Kau baru mau cari kerjaan anak muda. Di luar sana sudah mulai dipecat tuh ribuan karyawan. Kalau kau tidak menghormati Tuhan, mau jadi apa kau ke depan? Ani-ani. Kalau laku, maaf ya. Udah gitu sombong tidak mau mengakui Tuhan. Ya. Beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang punya 1001 macam cara yang supranatural. Yang sanggup memberkati hidup orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Dia. Amin. Mau dunia berkembang seperti apa? Mau dunia berubah seperti apa? Tapi tangan Tuhan itu berkuasa. Untuk membuka jalan yang mustahil. Anak-anak muda sekarang. Banyak yang sudah gak percaya firman. Karena pengaruh media sosial. Apalagi kalau orang tua tidak mengajarkan kepada mereka firman. Ini semakin menjauh saudara. Kita gak pernah cerita tentang firman. Kita gak pernah share. Kita gak pernah bersaksi tentang hidup kita dengan Tuhan. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau dia datang kembali ke dunia adakah iman dia dapati. Kita sedang mempersiapkan jemaat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita sudah di penghujung akhir zaman. Ya, jangan menjadi pengejek-pengejek saudara. Kita harus persiapkan hidup ini sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak main-main hari-hari ini. Ya, dan saya mau katakan untuk bisa masuk ke dalam sorga itu tuh bukan orang sembarangan loh. Kau masuk istana presiden aja nggak bisa, kau sembarangan diusir kau. Suruh pulang. Ada janji? Nggak ada. Oh maaf nggak bisa. Ada undangan? Nggak ada.
Lah kau pikir sorga itu lebih mulia daripada istana presiden? Ya, kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan saudara, sudah menderita di dunia, ditolak lagi di sana. Jangan sampai kita ini tertipu dengan keadaan dunia hari-hari ini. Mari kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Ya, makanya Yosua itu mengumpulkan bangsa itu, dan Yosua 24 ini terakhir, yaitu Yosua memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Mari engkau beribadah kepada Tuhan, hormati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kita? Buka Mazmur 37 ayat 25 sampai 29. Ini pengalamannya Raja Daud. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Di masa tua Daud pun, Daud menuliskan tentang ini. Mazmur 37 ayat 25 sampai 29. Kita baca sama-sama. Ya, Mazmur 37 ayat 25 sampai 29. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini Daud yang tulis. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Berarti dari muda sampai tua. Saudara sama Daud lebih pengalaman siapa? Daud. Lebih dekat Tuhannya kita apa Daud? Daud. Karena kisah hidupnya dicatat dalam Alkitab. Dan dia bersaksi. Dia bilang, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Satu hal yang aku mau katakan, kata Daud. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah aku melihat anak cucunya itu pinjam-pinjam uang. Minta-minta roti sama orang. Amin. Kita pengen anak cucu kita itu tidak hutang kanan kiri. Ya, kita pengen lihat anak cucu kita nggak minta-minta roti, saudara. Ayo kita hormati Tuhan. Bahkan mereka menjadi berkat. Bahkan mereka memberi pinjaman. Ya, memang sekarang hati-hati kalau ada orang bilang, "Hai sis, apa kabar?" WA nih tiba-tiba, "Hai sis, apa kabar? Kamu punya uang atau tidak?" Ini pertanyaan menjebak. Enggak tahu dia mau kasih kita duit atau dia mau pinjam duit. Ya, masih ingat saya enggak? Balas aja, kebetulan saya amnesia tadi malam. Jadi lupa. Aduh, soal pinjam meminjam ini memang ya ngeri-ngeri sedap, saudara. Karena sekarang yang utang tuh lebih galak. Kita mau nagih, pakai kata-kata diatur dulu. Halo, selamat pagi. Maaf, cuma mau ingetin ya. Dulu kan kamu pernah pinjam uang saya, katanya seminggu. Ini udah 3 bulan. Maaf ya, kira-kira kapan dibalikin? Sambil jantung deg-degan nih, nungguin balasan. Padahal yang punya uang siapa? Kita tuh. Bener balasannya gini. Halah cuma uang 1 juta ditanya-tanya. Kalau 1 miliar boleh Jo. Stres enggak saudara? Jawabannya gitu. Ya sabar aja dong, nanti juga kalau ada uang saya ganti. Cuma 1 juta juga. Makanya mending gak usah mencobai Tuhan deh. Tapi Alkitab janji kalau orang itu hidup menghormati dan mencintai Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan. Dia gak akan pernah meminta anak cucunya itu gak minta-minta. Itu janji Tuhan saudara. Anak cucunya tidak akan meminta, malah sebaliknya dia akan memberi pinjaman. Sebab dikatakan ayat anak cucunya menjadi berkat. Karena itu apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya.
Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Anak cucu orang benar akan mewarisi negeri. Kau nggak akan kehilangan pusakamu. Bahkan tempat kediamanmu akan diperlebar oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Saya mengalami hari ini. Ya, itu janji Tuhan. Ayo hidupi janji Tuhan ini. Dunia boleh berubah, teknologi berubah. Satu yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Ya dan amin. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh menghidupinya. Ajar anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka menjauhi dosa. Kenapa? Takut akan Tuhan itu ialah apa? Menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu menjauhi dosa dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Dan kalau kita menghidupi itu saudara, saya yakin dan percaya Tuhan menjagai keluarga kita. Engkau tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan anak cucumu tidak akan pernah meminta, mereka akan memberi pinjaman. Karena Tuhan memberkati kita. Saya mau sampaikan hari ini, kita ini bersyukur. Alkitab ini ditulis ribuan tahun. Yang menulisnya bukan orang-orang sembarangan. Kita baca saja ini Mazmur hari ini, pesannya Daud. Kita nggak perlu ketemu Daud dan kita memang nggak akan pernah bisa ketemu Daud. Tapi lewat firman Tuhan kita akan bisa baca. Ini firman, ini hikmat yang begitu luar biasa. Firman ini bobotnya, nilainya melebihi apapun di dunia ini. Bahkan melebihi kekayaan emas dan perak. Dan coba kalau saudara baca ayat ini, saudara diberkati enggak? Diberkati kan? Kita ini betapa bersyukur loh jadi orang Kristen. Alkitab ini isinya itu pengalaman orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Bayangkan kalau Daud bersaksi, dulu aku muda dan sekarang aku tua. Dan aku mau saksikan satu hal, tidak pernah kulihat orang benar itu hidupnya ditinggalkan Tuhan. Itu wow enggak? Wow. Kita enggak usah ketemu Daud toh. Karena memang enggak mungkin kita ketemu Daud. Tapi kita bisa dengar kesaksian peneguhan iman yang Daud berikan. Karena itu Bapak Ibu orang tua hari ini ajarkan anak-anakmu untuk hidup takut dan menghormati Tuhan. Jauhi dosa. Karena Tuhan gak bisa memberkati hidup orang yang tinggal dalam dosa. Firman Tuhan bilang, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan, tapi dosamu itu yang menjadi penghalang semua berkat Tuhan turun atas hidupmu. Jauhkan itu semua. Karena kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Dengar baik-baik, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kau bikin dosa hari ini, kau minta ampun, diampuni kau. Tapi untuk berkat Tuhan tunggu dulu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat. Alkitab berkata, kalau engkau menjadikan barisan depanmu itu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti engkau. Ini sebab akibat. Sebab akibat. Ya, banyak orang bilang itu Debbie Basir pendeta perjanjian lama. Kita ini kan sudah hidup di dalam Yesus, otomatis sudah ada berkat. Saya mengajarkan yang benar sama saudara. Supaya engkau tidak tertipu dengan doktrin-doktrin hari-hari ini yang menyesatkan. Oh, kita sudah ditebus di kayu salib. Jadi mau hidup kita kayak apapun, udah jaminan masuk surga. Siapa bilang? Tuhan Yesus berkata, pada hari yang terakhir satu saat kelak, disitulah aku akan berterus terang, kata Tuhan. Aku akan berterus terang kepada Tuhan. Tuhan bilang, karena orang-orang datang banyak ngaku-ngaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu. Aku berdoa demi namamu, usir setan demi namamu. Tuhan bilang maaf. Aku tidak mengenal engkau pembuat dosa, pembuat kejahatan. Namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan bilang disitulah aku baru akan berterus terang.
Jangan sampai waktu Tuhan berterus terang, semuanya sudah terlambat. Karena kita ngikuti doktrin yang salah. Oh, darah Yesus sudah basuh dosaku masa lalu, dosaku sekarang, dosaku yang akan datang. Murah sekali itu darah Yesus bagimu. Jangan kau mempermainkan. Kita memang masih bikin dosa, tapi dosa yang tidak disengaja. Bukan dosa yang disengaja. Ya, jadi ani-ani itu dosa yang disengaja enggak? Sengaja tiap hari melacurkan diri cuma untuk dapat duit. Sengaja. Homo. Sengaja enggak? Sengaja. Kau tahu itu dosa. Ya, Tuhan enggak pernah ciptakan Adam dan Joni. Ya. Atau Sarah dan Elizabeth. Enggak. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Lain dari itu dari setan. Dari setan. Jadi ayo, ada anak sekolah misi masuk di tempat saya. Ya, 2 mantan homo, 1 mantan lesbi. Mereka bersaksi. Lesbi itu bilang, saya bertobat gara-gara dengar khotbah ibu di YouTube. Saya dulu lesbi, Bu. Tapi siapa bilang lesbi gak bisa sembuh? Tuhan sanggup menyembuhkan orang-orang yang mau datang kembali berharap dan hidup menghormati Tuhan. Dan lesbi zaman sekarang gak kayak saya, potongan rambut pendek gitu ya. Kalau kayak saya ini kan orang langsung bilang, itu ya perkasa banget itu. Tapi saya ini normal loh, saya punya suami loh. Tanya sama suami saya ini normal. Ya kalau sama dia, ya saya sering manja-manja. Ya ada sisi kewanitaan saya walaupun saya sangar-sangar begini di mimbar. Tapi saya normal. Ya. Lesbi zaman sekarang bukan model-model begini lagi. Ya, rambut panjang, feminim saudara. Saya pernah layani, Bu. Saya mau konseling sama ibu, saya 7 tahun, Bu. Selingkuh, suami saya nggak tahu. Selingkuhan saya bawa ke rumah tidur bersama. Hah? Kok bisa suami ibu nggak tahu? Iya, karena selingkuhan saya namanya Diana. Ih, ngeri saudara. Ngeri. Ya dia bilang ini teman saya nginep di kamar tidur. Ternyata mereka punya hubungan. Ya, dan dua-duanya itu bukan yang model-model kayak saya begini. Rambutnya kriwil-kriwil. Feminim, benar-benar perempuan asli. Tapi ternyata jiwanya sakit. Saya bilang, ibu sudah begini dari sananya? Enggak. Saya tadinya normal. Saya nikah dengan suami. Suami saya ini kasar, pelit lagi. Hati-hati bapak-bapak yang pelit. Bertobat kau ya. Apalagi kau bilang sama istrimu ikut challenge 10.000 di tangan istri yang bijak. Pret. Ya, karena suami saya pelit, kasar, mukulin, saya jadi sakit hati, Bu. Saya luka batin. Ketika saya di kantor, ada satu wanita yang ternyata lesbi. Dia cuma belai sekali loh. Waktu curhat soal suaminya, udah kamu gak usah hiraukan. Banyak kok yang sayang sama kamu. Dan setan itu bekerja luar biasa. Ya, tapi puji Tuhan dia dengerin khotbah saya. Dan dia telepon, Bu, saya mau ketemu ibu. Saya bilang sama suami, kau harus ikut. Ya, jangan tidak ikut ya. Jadi saya ngobrol berdua, suami saya ngopi di situ, kami berdua di sini. Ya, takut juga saya. Bahaya saudara. Ya, jadi hari-hari ini setan itu, aduh ngeri saudara. Nah kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Makanya Daud berkata, pegang ini. Orang-orang yang hidup benar akan mewarisi negeri. Anak cucunya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau tidak akan meminta-minta, tetapi engkau akan memberi pinjaman kepada banyak orang. Karena hidupmu diberkati Tuhan. Saya undang para imam musik. Anak cucumu diberkati Tuhan. Dan itu menjadi satu pegangan bagi kita. Ya, kita akan berjalan bersama Tuhan. Cuma satu kuncinya, hormati Tuhan. Biar kita menaikkan pujian ini sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat hatimu saudara. Kita mau bilang Tuhan kami mau beri semua yang terbaik kepada Tuhan. Semua yang berharga di hidup kami. Ya, mungkin itu dosamu yang hari ini berharga bagimu. Yang kau tutupi begitu rapat. Ketika engkau mau menghadap Tuhan. Bilang Tuhan kami mau beri semuanya. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri saudara. Ini hidup kami Tuhan.
roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Biar kasih-Mu mengubahkan kami. Yes Lord Jesus. Segalanya di dalam hidupku Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Berikan, mari angkat tanganmu pada Tuhan, saudara. Bilang, ini komitmen kami Tuhan. Semua yang mulia, semua yang terbaik hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Apa yang terbaik menurut-Mu hari ini? Mungkin engkau sedang menyimpan dosa yang kau tutup rapat-rapat, dan dosa itu menjadi sesuatu yang berharga bagimu, yang kau tidak mau orang tahu. Atau hari ini mungkin engkau sedang bimbang, tidak percaya bagaimana menghadapi hari depan yang begitu berat. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan di hidup kita. Yosua berkata, kalau engkau tidak anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu, aku dan seisi rumahku, sekeluargaku akan tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya jaminan. Tuhan yang berjanji membawa mereka ke satu tanah Kanaan. Hari ini Tuhan sedang menuntun engkau masuk ke tanah Kanaan-Mu, saudara. Setiap kita pribadi-pribadi ada rencana Tuhan yang harus kita tuju untuk kita mencapai janji Tuhan di hidup kita. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kau yang pegang